Hai semua, kali ini adalah channel pertama saya dan saya akan membahas tentang dasar imunologi COVID-19. Kalian tonton sampai habis ya. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. No baby, your collection. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that and I. Sekarang kita mulai ya penjelasan tentang pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Debbie Ayu Julia Lestari dan sekarang kita akan belajar tentang dasar imunologi. Jadi seperti yang saya ketahui, ini hanya gambaran saja ya. Dalam gambar ini ada sebuah virus yang mempunyai kayak balon air gitu, tapi dia tidak berwarna merah ya, hanya bayangan saja. Nah, balon air ini adalah glikoprotein dan sedangkan yang abu-abu itu adalah virusnya. Jadi komponen coronavirus itu ada dua. Yang saya ketahui saat ini adalah glikoprotein yang menjadi balon airnya tersebut dan juga virusnya. Nah, glikoprotein ini bisa larut dengan yang namanya deterjen, pelarut lemak, sama desinfektan. Makanya kita disarankan untuk cuci tangan, cuci baju, dan juga disarankan istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan bernutrisi seimbang, serta olahraga dan minum air putih yang cukup. Nah, menggunakan apa sih supaya kita bisa melarutkan si glikoprotein itu minimal dengan alkohol 60% sama hidrogen peroksida, natrium klorid, povidone iodin, sama klorhexidin. Nah, beberapa larutan tersebut itu ada yang terkandung di deterjen, ada terkandung yang kalau alkohol sudah pasti ya. Kalau misalnya kita cuci tangan minimal biasanya pakai alkoholnya 70%. Nah, bagaimana sih cara pelarutannya? Jadi, jika pelarut di atas yang tadi, yang ini sudah melarutkan si glikoprotein yang merah-merah ini, nah, maka dia akan lepas dari si virusnya. Jadi si merah-merahnya ini lepas dari yang warna abu-abu. Nah, jika sudah lepas, maka tidak bisa masuk ke reseptor pernafasan manusia. Makanya dia tidak bisa menginfeksi saluran pernafasan manusia. Namun, jika si glikoprotein masih ada, menyatu sama si virus, masih bisa masuk ke saluran nafas manusia. Jadi, virus ini mempunyai reseptor yang dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia. Makanya kita dianjurkan untuk sering mengonsumsi air putih ataupun air hangat. Kenapa? Jika virus tersebut terpapar dengan suhu temperatur 26 sampai 27 derajat Celcius, si virus itu akan mati apabila jika terpapar di atas nilai tersebut. Maka sebab itu virus corona itu tidak bisa hidup di daerah panas. Itulah manfaat kita berolahraga dan terkena sinar matahari. Dalam hal ini kita tidak disarankan untuk minum es krim dan juga makanan atau minuman yang dingin. Bagaimana sih tubuh kita merespon si virus itu tadi? Nah, respon tubuh manusia dalam hari pertama sampai hari kedua muncul respon imun yang tidak spesifik, yang artinya dia bakal bersin-bersin seperti itu. Nah, yang kedua dalam hari ketiga sampai keempat mulai demam, kenaikan suhu, bisa juga ada eksudat atau lendir di sekitar tenggorokan mengakibatkan batuk tersebut. Nah, pada hari ketujuh tubuh akan dengan sendirinya menciptakan antibodi untuk si virus. Nah, antibodi itu sifatnya pasti spesifik dan hanya untuk satu virus saja. Makanya jika manusia terkena dengan virus corona, jadi antibodinya juga hanya untuk virus corona aja, tidak bisa
digunakan untuk virus-virus yang lain. Maka dari itu, manusia yang terkena virus bisa sembuh dalam waktu 14-21 hari. Apalagi si corona ini adalah self-limiting disease. Apa itu self-limiting disease? Self-limiting disease itu adalah penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi antibodi kita yang tadi sudah dibentuk dalam hari ke-7 yang memerangi si virus. Nah, tadi kan penyembuhannya dalam waktu 7-14 hari. Dalam waktu tersebut antibodi manusia akan menurun atau berkurang. Tubuh semakin bisa melawan si virus tadi. Maka dari itu manusia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, bagaimana sih cara antibodi bisa tercipta? Cara pembentukan antibodi yang pertama mempunyai sistem pertahanan tubuh yang baik. Yang kedua, asupan makanan nutrisi yang baik. Makanya kita tadi disarankan untuk makan makanan yang bernutrisi seimbang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kontrol stres. Kenapa sih kontrol stres? Jadi ketika kalian stres, hormon serotonin, oksitosin, dopamin, dan endorfin kalian pasti akan menurun. Nah, apa sih akibatnya jika keempat hormon ini menurun? Penyerapan vitamin C dan E pada manusia akan sulit. Padahal vitamin tersebut sangat penting untuk terciptanya si antibodi tersebut. Jadi antibodi ini bisa banyak jumlahnya dan bisa tercipta itu karena bentuk bantuan vitamin C dan E. Jadi kayak dibantu gitu. Jadi ketika manusia stres dan panik, hormon ini tidak akan tercipta secara maksimal. Kalau hormon tersebut tidak ada, penyerapan akan terganggu. Akhirnya manusia bisa lemah. Nah, cara mengatasi coronanya itu tadi. Jangan panik, jangan stres. Tetap lakukan sanitasi dengan alkohol dan cuci tangan. Makan makanan yang bergizi, tidur cukup 7 jam sehari, olahraga, minum minuman yang cukup. Nah, itu kuncinya untuk supaya kalian bisa sembuh dari corona atau terhindar dari corona. Lalu bagaimana sih corona bisa menyebabkan kematian? Kan tadi apa katanya corona bisa sembuh dengan sendirinya. Manusia dengan penyakit bawaan, itu yang perlu digarisbawahi. Ada riwayat penyakit asma, jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penyakit di atas adalah penyakit yang bisa melemahkan sistem imunitas manusia. Sehingga jika si virus sudah masuk dan tubuh akan membentuk imun, namun terdapat penyakit di atas, maka tidak dapat membentuk antibodi. Maka dari itu manusia akan semakin drop. Kenapa? Karena si corona ini kan yang diganggu adalah saluran pernafasan yang terlebih dahulu. Kalau misalnya dia punya riwayat asma, sebelumnya aja pernafasannya sudah terganggu. Ditambah lagi lah sama si corona ini. Jadi akan semakin drop. Jika sudah drop, antibodinya tidak terbentuk, akhirnya si virus masuk ke saluran pernafasan dan saluran pernafasan kita bisa tersendat dan akhirnya meninggal. Jadi, jika terdapat penyakit bawaan akan lebih susah kita recovery-nya. Makanya mungkin ada sebagian yang sudah sembuh karena penyakit bawaan tersebut. Tapi memang kita harus berjuang untuk merecovery tubuh kita. Makanya tadi disarankan untuk tetap memberikan nutrisi dan asupan nutrisi yang seimbang itu tadi. Karena rata-rata orang-orang itu biasanya hanya makan sebagian saja. Maksudnya dalam artian makan sebagian itu gimana? Jadi makannya itu tidak 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada sayur, ada protein, ada karbohidrat. Tapi
kalau sudah makan ketiga ini pasti tidak ada buah, tidak ada susu dan lain-lain. Itu belum cukup di gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang itu benar-benar pas sehat 5 sempurna itu. Nah, lalu kenapa sih social distancing atau physical distancing itu sangat important? Corona bisa menyebar di jarak 1,5 meter. Corona penularannya hanya melalui droplet dari si pasien. Nah, misalnya nih, pasien bersin dan pada tangannya, kalau bersin kan pasti biasanya menutupin pakai tangan, ada sisa bersinnya, terus salaman sama kamu kena positif. Atau kalau nggak gitu, si korban bersin tidak ditutup tangannya, kamu di depannya, kamu jaraknya kurang dari 1,5 meter, jadi kan dia dropletnya bisa terkena ke kalian, akhirnya kalian positif kayak gitu. Apakah bisa sih orang yang terkena corona menimbulkan asimptomatik atau tanpa gejala? Bisa, namun hanya 1%. Artinya semua yang terkena corona akan mengalami respon tubuh dan fase masing-masing. Cuman yaitu tadi, kalau misalnya antibodinya itu baik, sudah menjalankan apa yang disarankan tadi, kayak olahraga dan lain-lain, kita nggak tahu, kita memang mungkin saja kita sudah terkena corona tapi memang tidak ada gejalanya, itu bisa, tapi kita akan menularkan ke orang yang antibodinya rendah kayak gitu. Jadi benar-benar social distancing antara yang muda, yang tua, itu penting banget. Kalau misalnya kan sekarang sudah ada OTG nih, orang tanpa gejala. Nah, orang-orang yang tanpa gejala ini biasanya orang-orang yang mempunyai antibodi yang sangat kuat. Tapi itu tadi, kalian harus tetap diisolasi selama 14 hari. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian tidak diisolasi, kalian akan menularkan ke orang yang antibodinya rendah seperti itu. Nah, ini dia sih kenapa sih sosial atau physical distancing itu sangat-sangat penting. Karena itu tadi, memang kalian tidak bergejala, hanya 1%, tapi kalian pasti bisa menulari orang-orang yang antibodinya rendah. Oke, sekian penjelasan dari COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.